Saudara, bagaimana progres pembangunan gedung di Ibu Kota Nusantara dengan prinsip keberlanjutan? Untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kami telah terhubung dengan rekan Bahrul langsung dari IKN Nusantara. Bahrul, selamat sore dan silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat sore Sardi dan juga saudaranya. Tentunya kami memiliki sejumlah informasi untuk Anda dan juga saudara di Lensa IKN. Untuk informasi pertama adalah Otorita Ibu Kota Nusantara terus memastikan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini mengedepankan prinsip keberlanjutan. Tentunya pembangunan dengan prinsip keberlanjutan ini tidak dapat dilaksanakan dengan dukungan dari mitra-mitra strategis Otorita Ibu Kota Nusantara. Tentunya berbagai hal telah dilakukan untuk memastikan berbagai komitmen dari mitra strategis ini dapat diberikan. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan benchmarking green building, yakni adalah untuk menunjukkan bagaimana pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini mengedepankan keberlanjutan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan terdapat sejumlah prinsip yang perlu dilaksanakan pada proses pengelolaan tata kelola air dan juga efektivitas lakukan untuk memastikan pembangunan di Ibu Kota Nusantara adalah pembangunan hijau. Sementara dari Deputi Transformasi Hijau Digital Agung Indrajit mengungkapkan terdapat juga 3 prinsip lainnya memang harus diperhatikan, yakni adalah cerdas, hijau, dan juga layak fungsi. Tentunya ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Tentunya apa yang telah dilakukan oleh Otorita Nusantara ini juga memerlukan berbagai dukungan-dukungan dari mitra-mitra strategis dalam mendukung adanya pembangunan di Ibu Kota Nusantara yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Untuk informasi kedua adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara ini juga terus dilakukan. Salah satunya adalah pembangunan rumah ibadah umat muslim di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara. Tentunya pembangunan ini terkait dengan pembangunan rumah ibadah umat muslim, yakni adalah Masjid Negara, yakni Masjid Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Tentunya pembangunan ini juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan dengan penggunaan material-material yang memang memerhatikan juga lingkungan sekitar, termasuk untuk jika sebelumnya pembangunan ini direncanakan sekitar 20.000 jamaah yang dapat melaksanakan ibadah, ini kembali dapat revisi dan terdapat peningkatan yang cukup signifikan sekitar 60 ribuan jamaah yang dapat melaksanakan ibadah yang memang direncanakan nanti pada tahun depan sudah dapat dilaksanakan. Tentunya ini juga menjadi salah satu masjid yang nantinya akan menjadi salah satu masjid terbesar di wilayah Indonesia. Tentunya pembangunan-pembangunan ini, saudara, mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Tentunya juga selain adanya rumah ibadah umat muslim di kawasan inti pusat pemerintahan juga telah direncanakan atau tengah dilaksanakan pembangunan rumah ibadah lainnya seperti gereja, kelenteng, dan juga berbagai rumah ibadah lainnya. Tentu kita doakan rumah ibadah ini juga dapat segera dibangun, sehingga ini juga menunjukkan bagaimana Otorita Ibu Kota Nusantara juga berkomitmen untuk bukan hanya sekedar melakukan pembangunan saja, namun juga memastikan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini juga menghadirkan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga keberagaman di wilayah Ibu Kota Nusantara juga dapat hadir. Tentunya juga kita harapkan pembangunan-pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini juga terus memberikan dampak-dampak positif bukan hanya untuk Ibu Kota Nusantara namun juga kepada wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara. Demikian di Lensa IKN, kembali ke studio Sardi. Baik, terima kasih rekan Bahrul atas laporan Anda langsung dari IKN. Bahrul, selamat sore dan selamat bertugas kembali.